Shalom Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, selamat pagi. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung, emak, engkong, mbak, papu, beli, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, amang boru, nang boru, tulang, nan tulang, abang, akang, lae itu, semua penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan adik-adik juga. Tuhan Yesus memberkati. Senang bertemu dengan Anda melalui layar Android. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau membawakan firman Allah yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini 3 pengakuan iman yang sangat penting yang terus akan kita kumandangkan dalam kehidupan kita ini, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan dan kemerdekaan. Tema firman Allah pada pagi hari ini adalah pengakuan iman membawa kemerdekaan dan kehidupan. Jadi, yang pertama tadi dikatakan pengakuan terhadap dosa. Jadi banyak manusia walaupun sudah bersalah tidak mau mengakui dosa-dosanya. Walaupun sudah melakukan kejahatan, ya tidak mau melakukan mengampuni. Padahal firman Allah katakan kalau engkau mengakui, maka Ia setia untuk mengampuni engkau dan menyucikan engkau. Tapi pengakuan dosa ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar dan oleh orang-orang yang betul-betul menerima kasih karunia Tuhan. Sudah kita lihat bagaimana sudah bersalah, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Baik itu public figure dan tokoh agama lagi. Dan yang mau saya katakan adalah bahwa pengakuan iman kita kepada Tuhan itu akan membawa kita kepada kemerdekaan dan kepada kehidupan. Jadi, yang pertama pengakuan iman itu adalah yang sudah saya sebut tadi, pengakuan terhadap dosa. Jadi kalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka kita akan setia, maka Tuhan itu akan setia mengampuni dan menyucikan kita. Kalau kita sudah diampuni dan disucikan, maka hati kita akan menjadi merdeka. Anda akan pernah merasakan ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dan Anda mengakui segala dosa-dosa Anda, mungkin tangisan yang kita alami, dan kemudian kita mengalami restorasi dari Tuhan, lawatan dari Tuhan, dan lalu kita merasakan kepuasan yang tidak terkatakan, yang seolah-olah kita menyesal, mengapa baru kali ini saya mau mendekati Tuhan, mengapa saya baru sekali ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu tidak ada secara kebetulan. Tapi saya mau katakan, ketika engkau mengakui dosamu di hadapan Allah, Alkitab mengatakan Tuhan mengampuni engkau, Tuhan menyucikan engkau. Dan kalau Tuhan mengampuni dan menyucikan engkau, ya kita mengalami lawatan Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Dan kita mengalami kasih karunia Bapa dalam kehidupan kita. Karena dikatakan Allah itu setia. Jadi kalau Allah setia, mari, kalau kita bersalah jangan takut mengakui salah dan dosa-dosa kita. Yang kedua dikatakan, pengakuan yang kedua, pengakuan terhadap Yesus di hadapan manusia. Jadi pengakuan iman itu adalah pengakuan terhadap Yesus di hadapan manusia, karena ada manusia ya katanya percaya Yesus tapi nggak pernah mengakuinya di hadapan manusia. Mari kita bacakan satu ayat di dalam Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga.
Nah, saya bacakan tiga-tiganya. Tetapi barang siapa menyangkali aku di depan manusia, aku juga akan menyangkali di depan Bapa yang di sorga. Jadi, ketika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai mengakui Yesus di hadapan manusia, Tuhan juga akan mengakui kita. Jadi, jangan mau diajar oleh orang mengaku Yesus, Anda selamat, betul selamat. Tapi kalau Anda malu memperkatakan Yesus di hadapan orang lain, mengakui iman Anda, Yesus juga malu mengakui engkau sebagai anaknya, sebagai hambanya. Jadi kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, proklamirkan. Ada banyak orang dikatakan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku Yesus, tetapi tidak pernah mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, barang siapa yang menyangkali dia di hadapan manusia, Bapa anak itu juga akan menyangkali dia di hadapan Bapa di surga. Jadi, buat apa kita harus mengakui Yesus tapi kita tidak pernah mengakuinya di hadapan manusia? Iman yang cengeng itu, iman yang tidak benar. Karena saya banyak melihat, mendengar orang-orang katanya percaya kepada Yesus, sudah lahir baru dalam Kristus, tapi tidak pernah mengaku dengan mulutnya di hadapan manusia bahwa ia sudah percaya kepada Yesus. Dengan alasan ini dan itu. Saya mau katakan kepada kita semuanya, Alkitab yang saya punya adalah Alkitab yang melarang kita tidak mengakui Yesus di hadapan manusia. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita harus mengakui Tuhan itu, Yesus itu di hadapan manusia. Kalau kita mengakui Yesus itu di hadapan manusia, diberkatilah kita. Jadi jangan pernah katanya mengaku Yesus, tetapi tidak mau mengakuinya di hadapan manusia. Bagaimana mungkin? Karena Tuhan sudah mengatakan kalau kita mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, Bapa juga mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Tapi kalau kita menyangkali, Yesus juga akan menyangkali kita di hadapan Bapa di surga. Jadi buat apa kita katakan kita percaya kita nggak masuk surga? Buat apa kita percaya? Buat apa kita mengatakan bahwa kita percaya, tapi pada akhirnya ditolak karena kita tidak berani mengakui Yesus sebagai Tuhan di hadapan manusia. Pengakuan yang ketiga yang tidak kalah penting, yang harus melekat dalam kehidupan kita. Ketiga hal ini harus terus melekat dalam hidup kita. Dikatakan pengakuan terhadap Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ya. Ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi jelas Filipi 2 ayat 10 dan 11, supaya dalam nama Yesus bertobat, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, yang ada di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa kita. Jadi kalau mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk langit, penduduk sorga akan bertekuk lutut, menyembah dan memuji Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Jadi di atas bumi dan di bawah bumi, yang sudah mati pun nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, aduh, luar biasa kehidupan ini. Dan kita akan dimerdekakan dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Dan kita akan bisa dimerdekakan dan akan mendapatkan kehidupan, baik kehidupan masa kini maupun kehidupan yang masa yang akan datang. Setidak-tidaknya Allah akan terus menyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan tugas kita, ketika kita melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan hukum Allah, hukum ilahi. Nanti malam saya akan membawakan tentang hukum Allah, bagaimana kita harus mendengar dan bagaimana kita harus
uh, melakukan firman Allah itu. Jadi dalam kehidupan kita, kita mendengar firman Allah, lalu kita pegang janji Allah itu, lalu kita lakukan, maka kehidupan dari Tuhan akan datang kepadamu. Yesus itu sangat konsisten dengan janjinya. Jadi kalau segala yang ada di sorga sana, segala yang ada di bumi ini, dan yang ada di bumi, nantinya akan bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Kalau begitu, peganglah pengakuan imanmu ketiga hal ini. Akui pengakuan kita. Kalau kita salah, akui dosa kita. Kita dimerdekakan dari dosa, disucikan, hati kita diampuni kita. Kalau kita mengakui Yesus bukan hanya nanti di dalam hati saja, enggak. Di hadapan manusia juga kita mengakui bahwa aku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Aku mengaku bahwa Tuhan adalah kehidupanku. Aku mengaku bahwa segala-galanya dari Dia. Haleluya. Jadi kalau segala-galanya dari Dia, seharusnya pengakuan iman kita harus kita genggam erat-erat. Jangan sampai terlepas, dan kita lakukan dengan sungguh dalam kehidupan kita. Dan bahwa pengakuan dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan itu sangat penting. Karena kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan mulut kita, setan itu akan gemetar, setan itu akan takluk di bawah otoritas Yesus Kristus. Dan karena dia takluk di bawah otoritas Kristus, kuasa itu juga diberikan kepada kita oleh Yesus untuk melakukan apa yang baik. Jadi tiap kali saya mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Bapa yang kekal, Yesus adalah kekuatanku, Yesus adalah gembalaku, Yesus adalah penyembuhku, Yesus adalah tabibku. Karena itu adalah pengakuan iman saya di hadapan Allah. Pengakuan yang tulus di hadapan Allah. Ketika engkau mengadakan pengakuan iman, maka itu akan membawa kemerdekaan yang sejati dan kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan kehidupan yang masa yang akan datang, kita memasuki bersama-sama dengan Yesus, tinggal selama-lamanya. Jadi di muka bumi ini paling banter kita 70 tahun, 80 tahun, itu udah masa-masa yang sulit. Walaupun saya minta 120 tahun. Haleluya! Haleluya! Ya, walaupun saya minta Tuhan izinkan saya masuk 120 tahun tanpa sakit. Ya, permintaan. Namanya juga permintaan. Permintaan kepada Allah, kepada Yesus. Ya, minta aja gitu. Soal dikabulkan, jangan maksa nih, ya jangan ya, ya. Jadi kalau kita paksa Tuhan, ya nggak bisa. Kita harus hanya mau meminta dan tetap membangun hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan, penyembahan kita dengan Tuhan, pujian kita. 1000 terima kasihku kepada Tuhan. Malam ini saya sudah bayar 10 pujian saya kepada Tuhan hari ini. Pagi ini saya sudah menyampaikan setiap kali, tiap hari saya menyampaikan. Dari kalau sudah saya bangun itu, ya walaupun kadang-kala saya gagal, tetapi ya saya merasakan bahwa ucapan terima kasih itu wajiblah kita berikan kepada Tuhan. Sebab itu nasar saya kepada Tuhan, dan saya memberikan dan membayar nasar saya itu di hadapan Tuhan. Dan sukacita yang daripada Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Jadi kalau kita punya kehidupan yang tidak bisa damai, tidak merasa nyaman, ya mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Mungkin dosa-dosa kita belum kita akui di hadapan Allah. Jadi kalau kita takut mengakui kepada iman kita kepada manusia, berhati-hatilah. Karena Anda tidak akan pernah mendapatkan pertumbuhan yang lebih ketika Anda takut mengakuinya di hadapan manusia. Karena Tuhan tidak akan bisa campur tangan secara penuh karena engkau tidak mau mengakuinya di hadapan manusia. Tapi kalau engkau mengakuinya di hadapan manusia, Tuhan akan terlibat langsung dalam kehidupanmu. Dan kalau engkau mengaku mulut dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan,
Makanya seluruh kekuatan Tuhan akan menyertai engkau. Seluruh kebaikan Tuhan akan datang kepadamu. Seluruh belas kasihan akan ada datang kepadamu. Kalau engkau meminta, maka Dia akan memberikannya, karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dialah yang senantiasa bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan menjagai kita sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat perkasa. Kami telah mendengarkan pengakuan iman kami yang membawa kami kepada kemerdekaan dan pada kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau pegang ketiga pengakuan iman kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang manusia yang terdiri dari nature dosa. Tapi ketika kami mengakui dosa kami dibenarkan. Ketika kami mengaku Engkau di hadapan manusia, Tuhan juga mengakui kami di hadapan Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dan kami juga bersyukur ketika kami mengaku Yesus adalah Tuhan, maka seluruh kekuatan Tuhan akan menyertai kami. Terpujilah Engkau. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Diberkatilah bangsa dan negara kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi bangsa ini. Nyatakan pertolongan-Mu bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebaikan-kebaikan Tuhan turunlah. Kami tahu saat-saat ini bangsa kami sedang mengalami masa yang disebut masa yang sulit. Masyarakat juga mengalami masa yang sulit oleh karena tante corona yang datang ke Indonesia. Tante Delta, tante Inggris, tante Afrika. Oh Tuhan Yesus, mereka membuat kekacauan di seluruh dunia ini Bapa di surga. Membuat tatanan ekonomi tergoyahkan dan tergoncangkan. Sendi-sendi iman orang pun tergoncangkan. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Dan itu sebabnya kami berdoa bagi presiden kami Tuhan. Berikan dia hikmat, akal budi, dan wakil presiden, para menteri, para pejabatnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong semuanya Bapa di surga. Para gubernur juga, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, semuanya, aparat kami diberkati. Yudikatif, legislatif, eksekutif diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Gereja Tuhan diberkati, Aras Nasional diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat Gereja Pantai Kosta diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi orang-orang sakit Tuhan. Yang corona, yang sakit apapun. Tuhan Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Merendahkan hati, memohon pertolongan dan belas kasihan-Mu agar datang kepada mereka. Yang sebentar kami akan doakan Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang tidak mengenal ruang, waktu, dan jarak. Kami berdoa di tempat ini Tuhan bisa menjamu mereka di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan, ketika mereka mendengarkan melalui YouTube Tuhan Bapa di surga, atau di tempat di mana mereka mendengarkan firman Allah dan mendengarkan doa ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bagi Anda yang COVID, saya mau katakan kepada Anda, mari tumpangkan tangan atas dirimu dan berdoalah. Dan percayalah ketika kita sama-sama berdoa, saya akan memimpin dalam doa, dan Anda beriman dan percaya, maka Tuhan akan menyembuhkan Anda. Dan Anda yang sakit apapun, nyatakan sakit penyakitmu, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau Yesus adalah Tuhan yang memiliki keperkasaan dan kuasa untuk menyembuhkan. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter,
Kuasa-Mu tidak terbatas bagi orang-orang yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada mereka Bapa di surga yang sakit. Mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka Bapa di surga, belas kasihan-Mu kepada mereka. Lihatlah tangan-tangan yang sudah mereka taruh, di khususnya yang menaruh tangan mereka di atas kepala yang COVID. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu mengangkat segala sakit penyakitnya Bapa. Angkat Tuhan, Tuhan. Jawab kami Bapa. Tolong mereka Tuhan, tolong. Jangan lagi ada derita yang berkepanjangan, tangisan yang berkepanjangan Tuhan. Kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu menjamah mereka Bapa dalam nama Yesus. Roh maut ditarik dari mereka, disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh dari COVID-Mu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lenyapkanlah COVID ini Tuhan. Oh Bapa, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, saudara kalamala. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Lihat juga tangan-tangan mereka yang ditaruh di tempat yang sakit dan mereka menyebutkan sakit penyakit mereka Tuhan. Oh Bapa, ulurkan juga tangan-Mu bagi mereka, angkat segala sakit penyakit mereka, mereka yang ada di ICU, mereka yang ada di rumah sakit, di sel rumah sakit, di rumah dimanapun sakit. Banyak kena guna-guna, yang kena apapun itu namanya Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka. Segala pekerjaan si jahat dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Percayalah dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang kau derita saat ini, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar. Dan oleh bilur-bilur ini engkau telah sembuh. Ulurkan tangan-Mu saat ini juga Tuhan. Jamah. Jamah mereka semuanya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Aku tahu belas kasihan-Mu kepada mereka. Aku tahu Tuhan. Aku hanya dapat berdoa kepada-Mu. Engkau mau menjawab doa-doa ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Percayalah, bersyukurlah engkau telah sembuh. Percayalah. Kebaikan Allah, kemurahan Allah datang kepadamu, belas kasihan Allah telah datang kepadamu. Bagi engkau yang sakit, bagi engkau yang mengalami persoalan ekonomi, persoalan apapun, janganlah ada lagi orang-orang yang membunuh istrinya karena stres. Jangan lagi ada orang membunuh keluarganya karena utang piutang yang banyak. Jangan lagi ada orang-orang yang diputus cintanya membunuh. Oh Tuhan, karena mereka tidak mengerti arti hidup ini. Mereka mengalami persoalan masalah, mereka memakai jalan pintas, bukan menyerahkannya kepadamu Tuhan. Kalau engkau orangnya angkat kedua belah tangan di hadapan Tuhan, Tuhan yang baik. Berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Oh, haleluya, haleluya Yesus. Dan dia juga yang berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, persoalanmu, sebab aku yang melihara engkau. Di dalam nama Yesus, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Ulurkan tanganmu kepada mereka yang mengangkat tangan mereka, Tuhan. Doa hamba kepadamu, biarkanlah kekuatan Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka bisa berkata, oh Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia berikan kekuatan kepadaku. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun hubunganmu, komunikasimu dengan Tuhan. Nantikan Dia sangat baik. Oh, haleluya, kalau engkau mengerti firman-Nya, engkau betul-betul mengasihi Tuhan, maka firman-Nya akan datang kepada menguatkan engkau. Kalau belum Tuhan jawab, aku menyertai dia di dalam kesusahannya. Dia yang berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan menolong engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ada Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengelurkan tanganmu atas mereka. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, datang kepada mereka, beri kekuatan kepada mereka sehingga mereka cakap menanggung segala persoalan mereka, sehingga mereka tidak mengakai jalan pintas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi Anda yang mau mengalami restorasi Tuhan, Tuhan juga sayang padamu, Tuhan juga cinta kepadamu. Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa, bukan orang benar. Kalau engkau orang yang mau mengalami restorasi Tuhan, saya mengalami restorasi 1 Maret 1987. Saya berharap Tuhan juga menyatakan kebaikannya kepadamu, sama seperti Dia melakukan kebaikan kepada Saulus menjadi Paulus. Tuhan, kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Bapa di surga, lihat mereka yang menaruh tangan di dada pada saat ini. Mereka ingin mengalami transformasi dari Tuhan. Tuhan Bapa di surga, sehingga mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka. Tuhan, putuskan segala rantai dosa dari hidup mereka. Tuhan, putuskan Tuhan, putuskan, datang kepada mereka, baptiskan mereka juga dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena mereka juga anak-anak-Mu, mereka juga milik-Mu, kepunyaanmu Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah Yesus dalam hatimu. Engkau akan memiliki arah yang baru. Tuhan akan menyatakan kekuatannya kepadamu. Roh Kudus akan datang kepada dan memimpin engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah, terima kuasa Roh Kudus untuk mengalami pembaruan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Hanya bisa kami katakan syukur, terima kasih. Buat segala kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi mereka, buat baptisan Roh Kudus bagi mereka Tuhan, sehingga mereka cakap menanggung segala persoalan kehidupan ini, masalah, sakit, penyakit. Sehingga Tuhan, mereka yang belum mengalami Tuhan, sungguh mereka beriman dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampunlah segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Sucikan sebagaimana firman-Mu dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih saat ini kubuka hatiku untuk Engkau masuk dalam hatiku. Jadi Tuhan, jadi Raja, jadi penguasa. Aku mengakui dosaku. Aku mengakui Engkau di hadapan manusia. Dan aku mengakui Engkau sebagai Yesus dan Tuhan. Terima kasih, saya sudah mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus, menjadi warga negara-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Selamat dan rajinlah untuk mendengarkan firman Allah. Dan saya
datang untuk tiap hari 2 kali pagi maupun sore untuk menyampaikan renungan firman Allah di masa yang sulit ini. Saya berharap firman itu memberikan kekuatan kepada Anda semuanya. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, mari saksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi Anda, bagi orang-orang lain. Kalau tidak keberatan, taruh di kolom komentar atau nyatakan melalui WhatsApp saya. Tuhan memberkati. Dan kalau kita pada pagi hari ini mau beraktivitas, ingatlah ya, kita saat ini ada pembatasan-pembatasan yang begitu darurat. Mari kita taati dan mari kita jalani dengan damai sejahtera tanpa penuh ketakutan. Dan saya mau katakan, kalau kita keluar, prokes harus kita, atau 5M harus kita jalankan dengan ketat. Yang pertama dikatakan pakai masker, kalau boleh ketika Anda keluar double ya. Lalu kemudian mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak, lalu menjauhi kerumunan, dan kemudian yang kelima mengurangi mobilitas, dan yang keenam berdoa, karena Tuhan yang bisa menjaga, memelihara, melindungi secara sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Dan sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi orang-orang di sekitarmu, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah itu dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, lakukan jugalah demikian. Kalau engkau mau dihormati, hormati orang lain. Kalau mau dikasih, kasih orang lain. Atau kalau mau disayang, sayangi orang lain. Kita terlebih dahulu yang melakukan. Puji nama Tuhan. Juga saya mau katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini, saya melihat bahwa kebaikan Tuhan senantiasa selalu ada tepat pada waktunya. Jadi percaya saja pada Tuhan. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya. Kalau kau berdoa, percaya sama Tuhan. Segala perkara dapat kutahuan dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Haleluya, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Jangan lupa bahwa Yesus menyertai engkau. Sehingga perkataan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita tindakan, apa yang kita lakukan, biarlah semua mencerminkan perbuatan Yesus melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Selamat pagi, urapan Allah menyertaimu, urapan Allah menyertai saya, semua kita. Semangat pagi dengan kuasa Roh Kudus menyertai. Dalam nama Yesus, dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mantap.